Beberapa tahun terakhir ini, terakhir tahun 2021 ada BUPM, biaya untuk pengusaha mikro dari presiden itu. Nanti kalau diupayakan makanan-makanannya juga makanan lokal. Beberapa tahun terakhir ini memang juga mengadakan pelatihan-pelatihan terkait digital marketing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten bersama saya Aditya Ramadan. Kali ini kita kembali mendatangkan kepala dinas di Provinsi Banten. Siapa dia? Yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono SH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Kita akan berbicara seputar pendataan koperasi dan UKM yang merupakan program pemerintah pusat juga. Ini mulai dilaksanakan dari 2022 sampai 2024 nanti. Kita langsung sapa saja Pak Agus Mintono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Di tengah kesibukan nih, Pak. Terima kasih sudah sempatkan waktunya datang di podcast Radar Banten kita, Pak. Pak, koperasi ini sekarang sedang melakukan pendataan, Pak. Ini program pemerintah pusat seperti yang tadi kita sempat sedikit bahas di belakang. Nah, sebenarnya programnya seperti apa sih, Pak? Apakah sudah mulai dijalankan atau masih dalam tahap sosialisasi dulu? Tapi sebelum dijawab, sapa dulu Pak Sobat Podcast Radar Banten kita namanya, Pak. Ya. Halo sahabat podcast Radar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, gimana Pak terkait pendataan koperasi dan UMKM? UKM Pak ya kalau UKM atau UMKM? Kalau nomenklatur kita tuh UKM, usaha kecil menengah, gitu. Jadi kewenangan kita tuh kecil. Itu kalau mikro itu sebenarnya kewenangan di kabupaten kota. Kewenangan kabupaten kota. Iya. Nah, gitu. Di tahun ini sudah dalam tahap pendataan kah atau masih dalam tahap sosialisasi? Karena mengacu ada peraturan baru Pak ya, yang dicanangkan pemerintah pusat, Pak. Boleh disampaikan Pak ke Sobat Podcast Radar Banten? Iya. Terima kasih Bang Adit terkait dengan pertanyaannya. Memang pada untuk 2 tahun ke depan, tahun 2022, 2023, 2024 di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Banten diadakan suatu pendataan yang mana hal ini merupakan amanat daripada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana Kementerian Koperasi UKM RI tunjuk menjadi wali data untuk koperasi dan UKM. Nah, pendataan itu mulai tahun 2022 dan sekarang sedang berlangsung pendataan di wilayah Provinsi Banten, tepatnya di 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, terus Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang. Ada 5 itu. Sudah berlangsung Pak, sudah berjalan? Sedang berjalan. Dalam proses pendataan. Nah, lancar tidaknya proses pendataan itu tergantung juga aplikasi. Kita berharap aplikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dalam ini Kemenkop RI bisa katakanlah bisa running well lah gitu, tanpa ada hambatan yang berarti. Sistem informasi data tunggal itu Pak ya? Iya, SIDT itu. Nah, di sini kita memerlukan sekitar 666 enumerator untuk pecacah di 5 kabupaten kota, dan masing-masing kabupaten kota itu besarannya tergantung jumlah objek yang didata. Seluruhnya di Provinsi Banten ada 333.000 UMKM yang akan menjadi objek pencacah gitu. Dan mungkin akan saya sampaikan besarannya masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Terbanyak di mana? Nah, nanti kita lihat dulu. Ini berarti data ini merupakan validasi dari keberadaan mereka ya Pak ya di tahun-tahun sebelumnya, lebih
melihat lagi sejauh mana sih keberadaannya, apakah masih aktif atau tidak, begitu Pak kurang lebih Ya, berarti ya. itu sambil menyelam minum air kita lihat jumlahnya, tapi juga dengan bantuan pendata itu atau enumerator kita bisa lihat kondisi UMKM, apakah ada yang pasif atau ada mungkin alih profesi yang lain atau bagaimana. Itu jadi di samping itu juga pendataan ini juga dipengaruhi dengan adanya perubahan parameter terkait dengan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana mengamanatkan adanya PP 7 Tahun 2021. Di dalam PP 7 tersebut terjadi perubahan besaran pelaku usaha mikro yang awalnya menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu tentang UMKM, yang namanya mikro itu besarannya 0 sampai 300 juta modalnya. Modal itu berarti ya. Nah, dengan PP 7 tahun 2021 ini berubah, mikro itu dari 0 sampai 1 miliar. Nah, itu kan terjadi perubahan rentang modal. Oleh karena itu perlu diadakan pendataan ulang yang mana perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang termasuk mikro, kecil atau menengah itu nanti berarti skalanya nanti benar-benar kelihatan ya Pak. Kalau misalkan ternyata tidak bergerak atau di bawah itu masuknya ke mikro berarti. Itu. Kalau sudah 1 miliar ke atas berarti menengah begitu ya Pak. Masuknya kecil. Masuknya kecil ya. 1 miliar sampai 5 miliar. 1 miliar sampai 5 miliar di itu luar kecil. di luar tanah dan bangunan. Oke. Jadi modal itu. Berarti pendataannya benar-benar komprehensif Pak ya, mulai dari aset, data keberadaan sampai tanah dan bangunan juga termasuk itu. Ya, kita melihatnya dari ada 2 alternatif. Bisa dari modal, bisa jadi dari omset. Ya. Tapi kalau omset kan fluktuatif, naik turun ya. Jadi lebih amannya lihat dari modal. Modal kan ada di anggaran dasarnya gitu, berapa modal awalnya gitu. Di Pak, luar. tapi tentunya keaktifan dia badan hukumnya masih aktif atau tidak itu jadi poin penting juga kan Pak. Artinya masih berlaku tidak izin koperasi mereka. Iya, itu jadi feedback buat kita untuk manakala hasil pendataan tersebut diketahui ternyata objek pendataan ini mungkin ada salah satu pelaku usaha, apakah NIB-nya sudah lewat, itu nanti bisa bisa dikasih peringatan. Tidak langsung ditutup kan Pak, bisa dilakukan pembinaan dulu. Tentunya dengan pembinaan. Oke. Iya, kita itu seperti itu. Dan ini sekarang sedang berlangsung di 34 provinsi di seluruh Indonesia termasuk Banten. Pak, boleh disampaikan Pak berapa sih yang terbanyak di provinsi Banten boleh. itu di wilayah mana gitu? Nah, ini ada Kabupaten Lebak. Di sini jumlah UMKM-nya 56.000. 56.000. Jumlah pencacahnya 112. Jumlah koordinatornya 7. Terus Kabupaten Tangerang jumlah UMKM-nya 80.000. Terus jumlah pencacahnya 160, koordinatornya 11. Terus Kabupaten Serang jumlah UMKM, koperasi UMKM-nya 43.000, pencacahnya 86 orang, enumeratornya, koordinator enumerator 6 orang. Jadi Kabupaten Pandeglang jumlah koperasi UMKM-nya 80.000. Terus enumerator atau pencacahnya 160 orang, koordinatornya 11 orang. Nah, yang terakhir Kota Tangerang ini jumlah UMKM-nya, koperasi UMKM 74.000, jumlah enumeratornya 148, jumlah koordinatornya 10 orang. Jadi yang paling besar adalah 2, Kabupaten Tangerang sama Kabupaten Pandeglang. 80.000 masing-masing itu. Jadi total keseluruhan 333.000 pelaku UMKM. Berarti semua enumerator ini sudah mendapatkan pelatihan dulu dari dinas. Sudah. Ini semacam sensus sebenarnya Pak ya? Ya, sensus. Kalau BPS punya sensus, kan mendata misalkan populasi penduduk atau lebih lebih mikronya lagi itu khusus pertanian misalkan. Nah, ini khusus koperasi ya yang dilakukan Kementerian Koperasi. Iya. Dan kita kerjasama dengan BPS juga.
BPS juga bagian dari tim di situ karena mereka yang punya ininya lah, yang leading sektornya lah terkait Pak, dengan. kalau melihat kayak di Lebak saja misalkan 56.000 UKM ya, dengan enumerator 112. Nah, berapa satu enumerator mendata UKM Pak? Karena kan kalau melihatnya kayaknya nggak sebanding berapa lama, makanya dilakukannya 3 tahun itu mungkin Pak ya. Kalau 3 tahun itu sebenarnya ada tahapan-tahapan mungkin dihitung sama yang tiga atau satu enumerator dia mendata berapa UKM Pak? Sekitar bisa sampai 500 ya. Bisa sampai 500 itu kalau 56.000. Tapi tentunya mereka sudah punya basis data juga kan Pak ya, artinya dibantu dengan Dinas Koperasi Provinsi Banten. Punya data. Artinya mereka hanya mengecek saja kemungkinan UKM mana saja yang kira-kira perlu didatang atau dicek ya. Karena kan biasanya mereka secara berkesinambungan melaporkan tidak sih Pak ke dinas Pak? Kalau yang menjadi binaan ya, kalau yang menjadi binaan dinas Pak. Kalau terkait dengan mikro itu laporannya ke kabupaten kota. Nanti kabupaten kota koordinasi dengan provinsi gitu, terkait jumlah pelaku UMKM. Nah, kita juga kalau memerlukan data-data kita koordinasi dengan kabupaten kota gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini hubungan kita dengan kabupaten kota bagus terkait dengan ini, dengan UMKM. Berarti akan kesulitan juga kalau koordinasi dengan kabupaten kota tidak jalan Pak ya. Kan mereka juga mungkin membantu lah dari sisi alhamdulillah mereka punya data berapa. Responsif teman-teman kabupaten kota itu. Pak, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ada tidak sih data gitu kan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten bertambah atau berkurang sih sebenarnya gitu, karena kan kemarin pandemi kemudian kita tingkat perekonomian secara nasional pun ya kan cukup begitu goyang sempat terjadi. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap keberadaan mereka gitu Pak? Terima kasih Pak. Tentunya itu sangat berpengaruh terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, terkait dengan pemasaran produk, dan juga terkait dengan kalau masa pandemi kan susah ibarat nyari modal gitu. Itu juga kendala sih sebenarnya. Itu ya memang ada beberapa teman-teman UMKM mungkin yang istilahnya sempat terkendala lah gitu. Dan secara itu memang ada penurunan terkait dengan aktivitasnya. Apalagi sekarang Pak di era informasi teknologi ini ada pergeseran pemasaran produk digital marketing itu sekarang hampir semua melakukan itu. Nah, sementara kan kalau UKM yang tidak mau beradaptasi, mereka kan mengandalkan pola konvensional, misalkan pemasaran produknya dari warung ke warung misalkan atau di pasar dan segala macam. Nah, ini pernah ada pembinaan Pak dari Dinas Koperasi sendiri Pak? Ya, alhamdulillah kita beberapa tahun terakhir ini memang juga mengadakan pelatihan-pelatihan terkait digital marketing. Kita mengundang praktisi-praktisi dan juga memberikan katakanlah pencerahan kepada teman-teman UMKM, usaha kecil ataupun mikro dalam rangka pemahaman menggunakan teknologi IT. Apalagi di tengah pandemi ini ada beberapa UMKM yang berhasil dia itu melalui digital marketing. Kalau dia masih pakai manual, kebanyakan yang katakanlah menemui kendala. Tapi kalau dia menggunakan digital marketing di masa pandemi ini malah ada progres peningkatan hasil penjualan gitu. Itu kan bagi mereka yang mau beradaptasi Pak, misalkan memanfaatkan e-commerce, misalkan jual-jual di Bukalapak, Shopee seperti itu ya Pak ya. Dan kami berpendapat itu sangat udah menjadi kebutuhan wajib lah ibaratnya. Manakala UMKM mau bangkit, berarti Bapak mengimbau harus melek digitalisasi Pak ya mereka UMKM itu ya. Iya, kalau kita mau maju
di segala bidang, bukan UMKM aja menurut saya juga. Berarti boleh Pak nanti lain kali undang salah satu UKM yang maju, kita podcast di sini. Boleh nanti. Artinya kan mereka bawa produknya menjelaskan, itu kan bagian dari Dinas Koperasi membantu tuh Pak usaha-usaha mereka. Mungkin banyak yang tertarik nanti berminat tuh sobat podcast Radar Banten. Bagus, ide yang bagus tuh. Sepakat kita. Iya, ide yang bagus. Ya, Pak, kembali lagi ke pendataan nih Pak, enumerator ya. Sementara ini sudah ada keluhan belum Pak dari mereka kesulitan pendataan, misalkan yang di wilayah Lebak atau di wilayah-wilayah yang memang Pandeglang lah yang banyak nih jumlah. Sementara ini belum ada laporan ke saya, mudah-mudahan nggak ada lah. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau dilihat dari segi geografis, pegunungan dan sebagainya, kemungkinan untuk terjadi interrupt atau gangguan itu ada gitu. Karena kan namanya juga faktor alam itu kan susah. Tapi selama ini sejauh ini belum gitu. Mudah-mudahan nggak ada lah gitu. Kita berharap seperti itu. Pak, kalau yang harus dilengkapi oleh para pelaku UKM ini apa sih Pak? Mereka ketika pendataan ini didatangi oleh petugas atau enumerator tadi Pak? Ya, yang pertama mungkin identitas. Terus NIK, terus NIB, nomor izin berusaha. Artinya dia harus terdaftar sebagai katakanlah pengusaha mikro gitu, atau baik kecil, ada di NIB-nya. Terus juga NPWP. Nah itu kalau itu tinggal dicontreng. Kalau memang ada nanti dicontreng, kalau belum ada itu nanti dikasih keterangan belum ada. Dan itu menjadi tugas kita pemerintahan daerah untuk katakanlah mengadakan sosialisasi pentingnya NPWP dan pentingnya NIB sebagai pelaku usaha yang terdaftar di katakanlah di pemerintah gitu. Nah itu kalau NIB kan kaitannya ke PTSP itu. Oh, PTSP. Itu ada masa berlakunya nggak Pak NIB itu? NIB atau cukup diurus satu kali saja ketika mendirikan? Kalau sejauh tidak ada perubahan yang signifikan atau katakanlah berubah domisili perusahaan atau itu, saya rasa cuma cukup sekali untuk efektifnya seperti itu. Pak, memungkinkan tidak sih Pak ketika pelaku usaha ini mereka sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah tercatat ya dalam sistem nanti SIDT ini. Ketika nanti pemerintah pusat, kan kita tidak tahu nih program pemerintah pusat kadang menggulirkan bantuan modal bergulir. Nah mereka yang sudah lengkap, nah bisa jadi nggak ke depan kalau ada program seperti itu mereka dapat bantuan modal Pak. Itu itu sangat mungkin. Karena apa? Beberapa tahun terakhir tahun 2021 ada BUPM, biaya untuk pengusaha mikro dari presiden itu besarnya 1.200.000 untuk di Banten. Bukan cuma pencari kerja, ternyata ada bantuan itu. Ada. Itu di Banten aja sekitar 300 ribuan yang dapat itu. Ketika masa pandemi kemarin berarti 2021. Iya, 2021 itu. Jadi kalau kita lengkap katakan NPWP, NIB, NIK dan sebagainya, itu sebenarnya memudahkan katakan pelaku usaha itu sendiri. Semakin lengkap semakin dapat prioritas. Gitu. Kayak sekarang kita kan sedang gencar-gencarnya memasarkan atau mensosialisasikan terkait toko daring. Toko daring di mana ada kebijakan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu 40% dari APBD pemerintah daerah itu wajib dialokasikan untuk UMKM. Nah, dengan syarat yang dibeli itu produk-produk lokal. Misalkan kayak furniture, 100% buatan dalam negeri, terus mungkin juga kuliner, makanan, alat tulis kantor dan sebagainya. Itu harus diperuntukkan untuk UMKM. Nah, solusinya gimana caranya? UMKM itu harus akses ke toko daring. Yang kebetulan di Banten ada kurang lebih 20 lebih toko daring yang sudah ada di. Punya siapa toko daring itu? Punya swasta, punya BUMD juga ada. Jadi dia itu memfasilitasi kayak Shopee, kayak kalau kita tuh PT ABM, kalau punya punya BUMD Banten, terus ada Blibli. Berarti nanti sistemnya mereka upload produk semacam e-katalog. Iya, gitu. Iya. Cuma kalau untuk e-katalog
kan syaratnya lebih. Ya, ini mah versi mereka, versi usaha kecil menengah. Toko daring. Nol. Yang jadi permasalahan, ada tidak Pak di Banten yang memenuhi misalkan furniture lah taruhlah, ada tidak sih UKM kita yang memproduksi? Saya rasa ada. Ada ya? Ada. Jadi kita beli dari pelaku usaha yang UMKM tuh, dia yang punya produk-produk furniture itu ada. Pernah kok itu terjadi transaksi itu yang furniture. Ini menjadi bagian dari dinas koperasi juga melakukan itu Pak. Artinya mendata mereka-mereka yang unit usahanya apa, bergerak di bidang apa ya, dalam rangka itu tadi. Iya. Ada berbagai, kalau di e-katalog tuh ada 10 item kalau di e-katalog. Khususnya e-katalog daerah. Kalau toko daring juga ada beberapa item yang bisa itu seperti makan minum. Oh ya. Terus juga itu untuk rapat-rapat di Pemda itu harus membeli dari UMKM. Tahun ini udah berjalan itu Pak? Sudah. Dengan adanya Pergub tentang bela pengadaan. Bela pengadaan itu belanja langsung pengadaan. Itu Pergub ini sudah ada dan memfasilitasi kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini untuk minimal 40% APBD diperuntukkan untuk para itu UMKM itu. Pak, kalau dalam sistem pendataan ini mereka unit usahanya dibatasi tidak sih Pak jenis usahanya, atau memang ada misalkan 100 jenis usaha misalkan klasifikasinya maksudnya? Sementara dibatasi. Tergantung kebutuhan yang diitukan oleh pemerintah daerah. Misalkan kalau yang terkait dengan APBD, kayak terkait kalau untuk itu kan misalkan kayak fashion, craft ya, terus juga termasuk kalau pengadaan baju dinas itu harus penjahitnya lokal itu? Bisa. Di dalamnya juga termasuknya fashion apa itu fashion itu. Terus juga ATK. Nah, nanti kalau diupayakan makanan-makanan juga makanan lokal. Artinya supaya menghidupkan itu katakanlah. Mungkin nanti prasmanan sate bandeng gitu ya. Kalau dimungkinkan nggak masalah itu. Bisa. Jadi Pak, menghidupkan. Balik lagi ke pendataan UMKM nih Pak, sedikit mungkin di akhir obrolan kita, imbauan Pak bagi mereka yang mungkin belum didatangi oleh para enumerator kita, kemudian mungkin biasanya orang agak ada rasa ketakutan dulu. Nah itu kan terjadi mungkin ya di daerah-daerah kayak Pandeglang, Lebak. Nah ini harus dikasih imbauan juga Pak sepertinya mereka. Ini kan demi kepentingan pendataan program nasional. Silakan Pak. Terima kasih. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten menghimbau Bapak Ibu pelaku UMKM, manakala ada tim pendataan yang mengatasnamakan katakanlah Dinas Koperasi UMKM Provinsi Banten, agar diterima, karena itu bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk memetakan atau memapping jumlah UMKM, terus kondisi UMKM, jenis usaha UMKM tersebut, supaya kedepannya sangat membantu sekali bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Banten dalam hal pengambilan kebijakan. Hal ini sangat penting, data yang katakanlah data yang akurat dan bersumber dari satu data itu sendiri. Jadi itu himbauan kami agar masyarakat pelaku UMKM proaktif dalam memberikan penjelasan jujur apa adanya kepada para katakanlah enumerator ataupun para pencacah tersebut. Mungkin udah kan. Baik, terima kasih Pak Agus Mintono. Itu tadi bukan sedikit sih, banyak itu himbauannya yang justru ketika itu dilengkapi akan bermanfaat juga bagi mereka para pelaku usaha. Mudah-mudahan ke depan banyak perhatian dari pemerintah pusat bagi usaha-usaha mikro maupun usaha kecil dan menengah. Terima kasih. Akhir perjumpaan kita podcast Radar Banten bersama Bapak Agus Mintono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Saya mohon pamit. Jangan lupa saksikan tayangan kita di akun YouTube Radar Banten Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.